Audio Jungle. Audio Jungle. Nama Maudy Ayunda semakin dikenal dan diperhitungkan oleh publik sebagai artis belia berbakat di Indonesia karena karirnya di dunia perfilman lewat perannya sebagai Rena dalam film Untuk Rena pada tahun 2006. Tak hanya itu, berkat membintangi sebuah film, ia semakin melejit dan diketahui oleh publik dengan perjalanan pendidikan yang luar biasa mengagumkan. Tidak berhenti di situ saja, ia juga menjadi salah satu penyanyi yang diperhitungkan dan ternama di Indonesia. It's Girl, itulah julukannya. Muda, cantik, bertalenta, dan berdedikasi untuk pekerjaan serta pendidikannya. Akting, menyanyi, menciptakan lagu, menulis puisi dan buku, serta bermain musik adalah dunia yang digelutinya. Suatu kombinasi yang sangat mengagumkan. Si cantik yang selalu berpenampilan natural dan sederhana. Ia juga dikenal sebagai sosok wanita yang sangat menginspirasi dan memiliki segudang prestasi, sehingga julukan tersebut tersematkan untuknya. Maudy Ayunda merupakan salah satu sosok wanita muda yang sangat inspiratif dan memiliki segudang prestasi. Ia lahir di Jakarta 19 Desember 1994 dengan nama lengkap Ayunda Faza Maudia. Putri sulung dari pasangan Didit Jasmadi R. Irawan dan Mauren Jasmadi ini memiliki adik perempuan bernama Amanda Khairunisa dengan selisih usia 3 tahun. Sejak kecil, Maudy dikenal sebagai anak yang cerdas dan mampu masuk sekolah lebih cepat dibandingkan anak lain seusianya. Setelah berhasil memerankan Rena pada film Untuk Rena, ia juga sukses memerankan anak umur 11 tahun dan gadis SMA Pujaan Hati pada tahun 2011. Maudy Ayunda hadir dalam film karya Aditya Gumai yaitu Rumah Tanpa Kaca sebagai Andini. Tahun berikutnya, Maudy bermain dalam film Malaikat Tanpa Sayap yang dibintanginya bersama Adipati Dolken. Maudy juga mendapatkan peran di film Sang Pemimpi sebagai Zakiah Nurmala. 3 tahun kemudian, Maudy berhasil menjadi finalis Gadis Sampul 2009. Dan film selanjutnya, Perahu Kertas, Maudy didapuk untuk mengisi soundtrack film tersebut dengan lagu berjudul Perahu Kertas ciptaan Dewi Lestari. Tidak hanya berkarya dalam seni peran, Maudy juga menjadi salah satu penyanyi ternama di Indonesia. Pada tahun yang sama, ia mulai merilis album berjudul Panggil Aku. Album tersebut berisikan 10 lagu dan salah satu dari 10 lagu tersebut merupakan lagu ciptaannya sendiri yang berjudul Tetap Bersama. Pada Januari 2014, Maudy berduet dengan penyanyi yang bertempat tinggal di Amerika yaitu David Coy dan mengeluarkan lagu berjudul Be Myself. Lagu tersebut telah diputar di berbagai radio di Indonesia dan beberapa hari kemudian rilis di iTunes Musik di Indonesia pada tanggal 10 Januari 2014. Selain berbakat di dunia hiburan, prestasi pendidikannya juga sangat mengagumkan dan patut untuk diapresiasi. Setelah lulus SMA, Maudy berhasil diterima di beberapa universitas terkemuka. Sebut saja Columbia University, Brown University, New York University, dan Oxford University. Setelah memikirkannya secara matang, ia memutuskan untuk memilih Oxford University, Inggris, dan mengambil jurusan PVE, Politik, Philosophy, and Economics. Jurusan yang hanya ada di Oxford University dan ia menjadi satu-satunya mahasiswa dari Indonesia. Studinya tersebut dimulai pada September 2013. Di kampusnya pun ia aktif mengikuti kegiatan organisasi. Ia bahkan menjabat sebagai Head of Speakers dalam Oxford Economic Society yang bertugas mengundang para pembicara untuk program-program yang ada. Beberapa tantangan yang ia hadapi di sana adalah mahasiswa sangat dibiarkan melakukan apapun sendiri, sikap individualisme dari warga setempat dan sistem pendidikan yang sangat berbeda jauh dengan Indonesia. Namun, Maudy tetap dapat beradaptasi. Menurutnya, pengalaman berpindah-pindah sekolah ketika di Indonesia dapat membantunya beradaptasi dengan sistem pendidikan di sana. Berkat kerja kerasnya, belum genap 3 tahun menempuh pendidikan di Oxford University, ia berhasil menyelesaikan studinya tersebut dan lulus pada bulan Oktober 2016 silam. Dan kini ia sedang melanjutkan jenjang S2 di Stanford University. Meskipun sebelumnya lagi-lagi ia dihadapkan pada pilihan yang perlu pertimbangan matang,
karena Maudy mendapatkan tawaran melanjutkan gelar MBA atau Master Bachelor of Arts di dunia universitas ternama di dunia, yaitu Harvard University dan Stanford University. Tentunya ini menjadi kebanggaan dan prestasi tersendiri. Lulusan British International School ini pernah menjadi pembicara termuda di Forum Ekonomi Global yang diadakan di Nusa Dua Bali pada pertengahan bulan Desember 2012. Di sana ia mempresentasikan hal mengenai pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di hadapan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pemimpin dunia lainnya. Kecerdasan dan kemampuan dalam berbicara membuat Maudy sering ditunjuk untuk mengisi acara-acara penting. Salah satunya adalah Kongres Diaspora Indonesia pada Juli 2017. Di acara tersebut, ia menyanyi di hadapan mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Terlepas dari kesuksesannya di segala bidang, peran kedua orang tuanya lah yang menjadi faktor keberhasilan Maudy. Karena bagi Maudy, peran orang tuanya sangat penting dalam perkembangan karir maupun segala aspek kehidupannya. Muda, cantik, dan bertalenta. Suatu kombinasi yang sangat mengagumkan. Ia juga dikenal sebagai sosok wanita yang menginspirasi. Tak terlena dengan gemerlapnya dunia hiburan, dia mampu menyeimbangkan dengan prestasi lain, khususnya dalam dunia pendidikan. It's Girl, itulah julukannya. Tak heran jika image wanita cerdas melekat pada dirinya dan banyak orang yang mengidolakan eksistensinya di dunia hiburan Indonesia. Kepeduliannya pada dunia pendidikan juga patut untuk dicontoh dan diapresiasi. Dia memiliki hobi berenang, menyanyi, menulis, dan bermain piano. Dari hobi menulis, Maudy telah meluncurkan buku A Diary Fables pada tahun 2005. Maudy setelah lulus dari British International School, ia melanjutkan studinya di Columbia University jurusan ekonomi. Namun, karirnya di Indonesia sedang naik daun, membuatnya menunda kuliah terlebih dahulu. Selain berprestasi dalam dunia entertainment, Maudy juga berprestasi di bidang akademis. Ia pernah meraih juara 2 speech competition di sekolahnya. Prestasinya ia menunjukkan kalau ia pandai berbahasa Inggris. Itulah Maudy Ayunda, gadis yang pada 19 Desember nanti genap berusia 19 tahun ini sedang bersiap meninggalkan tanah air untuk menempuh pendidikannya di Oxford University jurusan PPE, Philosophy, Politics, and Economic di Inggris. Karirnya yang bersinar di usia muda tidak lantas membuatnya cepat puas. Di saat artis muda lain justru sibuk mencari homeschooling atau drop out dari kuliah karena kesibukan di dunia entertainment, ia justru menggapai mimpinya berkuliah di kampus impian banyak orang, Oxford University. Maudy Ayunda mengaku mengidolakan Agnes Monica, Tompi, Niji, Taylor Swift, dan Bruno Mars, mengatakan bahwa First Love adalah lagu yang paling menantang dalam album. Bagaimanapun, artis-artis cantik dan cerdas selain memang pantas untuk diakui kualitas dan kecerdasannya. Contohnya, Agnes Monica, Sherina, Maudy Ayunda, Dian Sastrowardoyo, dan Gita Gutawa. Seolah mereka memang dihadirkan untuk memberitahu para wanita di dunia kalau fisik oke itu bukan segalanya untuk dapat aktif berkiprah dan berdedikasi di bidang yang kita minati. Mimpinya untuk memelopori edutainment membuatnya mendirikan suatu yayasan bernama Maudy Ayunda Foundation. Yayasan tersebut dibuatnya sebagai bentuk kepedulian terhadap siswa-siswi Indonesia dengan program yang berfokus pada beasiswa terhadap anak-anak miskin dan mentoring. Selain itu, ia juga menjadi co-founder gerakan Leaders Camp. Gerakan tersebut adalah gerakan berbagi ilmu ke sekolah-sekolah, menyebar sejuta buku, menyediakan beasiswa dalam dan luar negeri, dan kegiatan lainnya. Selain membangun karir di dunia hiburan dan pendidikan, Maudy juga menaruh perhatian pada dunia sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Pada tahun 2015, ia pernah berkesempatan mendampingi Perdana Menteri Inggris saat mengunjungi Jakarta dan menjadi pembicara termuda di Forum Ekonomi Global tahun 2015. Ia juga ditunjuk sebagai juru bicara melawan perbudakan modern di Istana Wakil Presiden pada Maret 2017. Tak sampai di situ, ia kembali ditunjuk untuk berpartisipasi menjadi juru bicara untuk presidensi G20 Indonesia. Ia dipercaya oleh Menteri Komunikasi dan Informatika untuk menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 Indonesia.
Melalui kesempatan dan karyanya tersebut, Maudy mengedukasi dan memberikan pesan-pesan inspiratif kepada seluruh masyarakat, terutama para anak muda di Indonesia. Cantik, muda, berbakat, dan berprestasi merupakan kata yang sangat menggambarkan sosok Maudy Ayunda. Kehidupan dan karirnya yang terlihat sempurna membuat banyak orang mengaguminya. Namun, tidak semua orang memberikan tanggapan yang positif terhadap prestasinya. Beberapa orang merasa bahwa kesuksesan Maudy Ayunda didapatkan melalui privilege yang dimilikinya. Disebutkan bahwa Maudy berjalan di karpet merah kemudahan dan fasilitas sehingga lebih mudah baginya untuk meraup prestasi-prestasi. Namun, kepintarannya untuk menempatkan diri dan memanfaatkan segala dukungan, kerja keras, serta kegigihannya merupakan faktor dari keberhasilannya. Sekarang, ia mengatakan bahwa hak istimewanya bisa membutakan atau membukakan mata pilihan ada di tangan kita. Maka dari itu, kisah kehidupannya yang terlihat sempurna ternyata memiliki banyak cerita di baliknya. Kisah Maudy Ayunda mengajarkan jika kehidupan merupakan aset yang singkat juga berharga, sehingga harus digunakan untuk hal-hal positif dan bermakna bagi orang-orang di sekitar kita. Audio Jungle. Audio Jungle.